Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Reginald Brilian Esraya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak jurusan teknologi informasi dengan NPM 247831117 dari Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini kita bakal mengerjakan tugas terkait mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer nih, buat materi static routing. Pada video kali ini karena ada banyak modul yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Pada saat materi ini itu ada sekitar 9 video, dari mulai konsep routing, setup topologi, konfigurasi static routing, setup topologi 3 router, konfigurasi static routing, dan setup topologi 4 router, ada konfigurasi static sampai setup topologi FLAN, dan sampai yang ke-9 yaitu konfigurasi static routing yang terakhir ya. Nah, jadi sini saya pada video kali ini, lebih tepatnya kita akan terfokus dulu untuk praktek dan penjelasan terkait gimana sih cara kerjanya konsep routing tersebut. Nah, di sini kita juga udah pastinya pakai tools, yaitu tools kesukaan kita semua, yaitu Cisco Packet Tracer pastinya. Nah, di sini router yang biasa kita pakai itu adalah 2811, dan juga kita mempunyai entitas yaitu PC-nya ada 2. Nah, sini saya ubah dulu nanti PC ini PC 1, ini PC 2, PC 2. Jangan lupa kita kasih sini, connect sini, ini connect ke sini. Nah, di sini sebelum itu mungkin saya bakal langsung ke prakteknya aja ya. Nanti penjelasan akan ada di akhir. Apa kesimpulan dari menurut saya konsep routing itu yang sudah ada video di modul itu, apa yang saya tangkap dan apa yang saya pahami. Oke. Oh, sebelum itu kita di sini bakal membagi. Jadi di sini kita bakal tulisin dulu nih, di sini nih buat IPC ini 192.168.1 garis miring 0 garis miring 24. Jadi sini subnetnya dari di sini subnetnya dari subnetnya subnet 1, dan ini subnet kedua 168.2.0/24. Nah, ini buat IP FA0 dan FA01, oke. Nah, di sini kita bakal buat lagi ini buat di isinya 192.168.1.1. Kalau misalnya 110 lah buat ya. Ya udah. 192.168.2.20 misalnya ya, buat. Oke, ini sudah. Di sini kita bakal coba untuk ini di sini dan lihatnya. Nah, sini kita juga coba untuk konfigurasi dulu semuanya, semua 8.10 sini subnet masnya biarin, terus sini juga ke IP konfigurasi semua 1.1.2.20 saya berlima. Nah, ini nanti default gateway ini bisa kita ganti ya, ini 192.168.1 misalnya ya. Oke, ini titik 2.1 misalnya ya. Oke, di sini juga lupa tadi konfigurasinya, masalah 192.168.1.1. Oke. Nah, lanjut di sini kita ke channel A. Sebenarnya di sini kita bisa langsung cepat ya di sini. Nah, di sini kita bisa langsung cepat sebenarnya. Cuma di sini kita karena udah waktu itu udah dibilangin. Nah, ini kita exit dulu. Kita
exit. Ini udah ke config ya. Jadi kita ke FA 0 makanya ini 0 oke. IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, sini udah. Terus kita jangan lupa buat shutdown. Ini udah ya, udah no shutdown. Ini kita exit. Oke, kita lanjut ke integer FA 01. Di sini udah, kita masuk ke IP address ini ya, 2.168.1 itu 255 sama 2.255.255.0 itu shutdown. Oke, ini shutdown, kita gunakan exit. Nah, sini kita bisa coba dulu pertama ping terkait dari sini, dari ping dari PC ini ke PC ini. Jadi nanti penjelasannya tuh di akhir ya. Sini saya praktek dulu sini tadi. Kita kasih ke komen form sini, coba ping 192.168.2.10 ini terus time out. Nah, setelahnya itu langsung berhasil. Pertama dia bakal file dulu seperti sebelumnya, video sebelumnya. Nah, ini itu bakal berhasil. Oke, di sini dulu kita bakal coba di sini di di sini. Kita satu cek, kita on 192.168.1 ya, di 1.10. Lupa tambah di sini reply. Nah, ini langsung berhasil ya, langsung ketemu karena dan itu udah kita coba tes dan langsung berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita bakal coba lihat. Sebenarnya saya di sini agak-agak lupa buat ini kan udah bisa nih routingnya. Nah, di sini kita bakal coba cek di video itu ada yang sedikit saya kelupaan. Sering singgung ya tentang routing. Chat teks 1 2 setengah. Jadi bilan FA0 punya port bilan 2.168.2.10 itu ada di FA0 2.192.168. Yang tersebut router 0 akan melihat namanya tabel routing. Nah, kita bisa lihat tabel routing itu cara ngeceknya do show IP route. Show IP router. Nah, di sini bisa cek juga yang namanya show IP route. Oke. Nah, di sini ada yang ada connect close dan juga connect close ya di sini. Di sini ada yang connect. Ini kita fokuskan ke yang connect ya. Ini connect dan ini L ini saya kurang tahu di video soalnya tidak, karena di sini ada 2 subnet. Kita buat 2 subnet dan 2 mask. Nah, jadi di sini kita bisa coba buat, sebentar saya lihat di video sunset. Saya bakal coba buat video ini. Nah, di sini ada tabel routing. Ping 24 itu ada di FA00. Nah, jadi di sini juga, oh ya, saya lupa penjelasan ya, lupa ngejelasin juga. Lebih kurangnya ini 192 sampai 192 sampai 192.168. Ini dia subnet satunya sampai 024 itu udah connect. Ini kayaknya ada kesalahan sedikit mungkin di saya.
Nah di sini juga ada 192, 168. Ini ada connect ya. Ini dia ada dua subnet ini, subnet 1 dan subnet 2. Nah oke. Nah di sini kita juga sebenarnya bisa ngapus, tapi saya lupa kodenya bentar. Kemudian 192.182.0/24 itu ada di FA01. Nah, ya, juga ini di sini tuh saya agak lupa ya untuk menjelaskan ini, maklum belum terlalu fasih. Jadi ini untuk intinya untuk subnet 1 ini, PC1 ini dia ada di FA00, dan yang kedua subnet 2 itu ada di FA01. Nah lanjut, kita sini sebenarnya bisa ngapus. Jadi intinya adalah bahwa tabel routing itu menunjukkan siapa saja yang bisa menghubungi 1.0/ ya. Begitu juga router 0 bisa menghubungi. Kita PC1 mencoba ping ke 2, ketika PC router 0 kamu 10 k paket. Nah PC bawa dari itu nanti biar teman-teman ke PC pastinya beda. Ini router 1. Nah, reply-nya di mana puternya tadi ke 255.255 1.1/24 ini di FA0 ketika no IP address. Oke, ini cara menghapus IP di interface Cisco. Kita bisa pastikan do show IP interface brief. Oke, kita juga di sini kita juga bisa do show IP interface brief. Nah di sini ada FA00 itu subnet 1 192.168.1 di FA01 ini. Nah ini kita bisa coba hapus, coba lagi ya, integer FA, saya agak lupa kodenya dulu gitu, FA00 kali ini ada notif. Nah so kita tulis no IP address, sama-sama bisa hapusnya dari kedua no IP address. Nah itu kita bisa lagi do show interface brief. Nah di sini buat FA00 ini udah nggak ada ya on-site net. Nah di sini udah on-site net. Di sini 192.168, seharusnya sebelumnya FA00 itu diisi dengan IP address ini. Ketika saya masuk ke interface FA00 dan saya buat jadi IP address, dia sesuai ya, langsung no IP address. Nah, jadi sini kita juga bisa lagi masuk ke penambahan lagi. Jadi penambahannya saya lupa nih sebenarnya. Perhatikan FA01 sudah nggak ada IP-nya ya. Jadi terbukti ya di sini bahwa jadinya ya. Nah kalau kita cek tabel routing lagi. Nah kita bisa cek tabel routing lagi. Nah di sini. Nah di sini kabel yang ada tuh 192.1 itu udah nggak ada karena udah kita hapus. Nah di sini kita bakal coba tambahin lagi biar perhatikan bahwa yang 2.0 itu hilang. Konfigurasi 192.168.2.1 255.255.255.0 do show IP interface brief. Nah ini bisa kita tambahin lagi seperti tadi. Kan setelah kita masuk ke IP address 192.168.1.255.1.255.0. Perhatikan IP-nya ada lagi. Ya, di sini kita langsung coba aja lagi. Kita coba. Nah ini di show IP interface. Nah ini udah ada lagi ya di sini 192.168. Yang sebelumnya ini harusnya belum ada. Kita coba lagi. Nah ini udah ada lagi.
Nah, untuk penjelasannya, singkatnya routing ini dibuat untuk kita untuk PC menghubungkan dari PC 1 yang subnet masknya itu 1, yang subnet masknya pertama dan subnet mask kedua agar dapat terhubung. Intinya biar dapat jaringan yang berbeda itu agar dapat bisa terhubung, jaringan 1 dan jaringan 2 itu bisa terhubung. Kalau misalnya kita nggak pakai routing itu bisa-bisa aja, nggak bisa. Kalau misalnya beda jaringan tapi kita nggak pakai routing itu nggak bisa. Nah, jadi kita harus kayak tadi subnet masknya itu kita bedain, dan juga di PC-nya itu di bagian PC itu di saat kita konfigurasi IP ini, nah default gateway ini harus kita isi. Nah, singkatnya di sini tuh untuk subnet mask 1 itu ya bisa dari 2 atau 3 sampai seterusnya, sampai mentoknya ini di 23 atau di 24 gitu, dan 2 juga sama seperti itu. Jadi pada dasarnya kesimpulannya yang saya tangkap terkait mode routing ini adalah untuk menghubungkan jaringan 1 dengan jaringan yang berbeda konsepnya. Jadi misalnya ada jaringan 1 dan jaringan 2. Nih kayak 192.168.1.10 dan 192 mau menghubungkan ke 192.168.2.10. Otomatis pada angka setelah 168 ini itu sudah berbeda. Nah, kalau kita mau menyambungkannya itu kita harus menggunakan routing agar di sini kita bikin saja seolah-olah kasus nih, misalnya PC 1 bertanya misalnya ke router, di mana sih PC 192.168.2.20. Nah, PC ini nanti bakalan cek ada nggak sih PC yang diminta oleh PC 1. Oh, ada, dengan subnet masknya 2 sampai 24 ini. Nah, ternyata ada terdaftar, maka bakal dimasukkan sini package-nya tadi yang kita kirimkan, pin-nya misalnya. Seperti itu. Nah, makanya kita buat yaitu subnet masknya yang berbeda dan juga berbeda-beda subnet mask. Jadi makanya dari itu saya bedakan, ada yang 192.168.1 dan juga 192.168.2. Nah, jadi intinya konsepnya ya untuk mode routing ini adalah kita bisa menghubungkan satu subnet mask dengan satu subnet mask yang lainnya. Maaf mungkin belibet saya ngomongnya. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Pada selanjutnya itu sebenarnya masih ada banyak materi yang diberikan, itu ada, nah ini setup topologi mungkin nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, di sini jadi singkatnya itu kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi ya konsepnya itu routing ini yaitu untuk menghubungkan jaringan 1 dengan jaringan 2 yang berbeda subnet masknya. Nah, jadi ini 192.168. Di sini juga sebenarnya bisa banyak router ya, karena di sini kita fokus buat ke apa sih sebenarnya routing ini. Nah, cara routing itu gimana sih? Ya seperti ini cara routing. Mulai dari misalnya kalian udah menambahkan IP address, men-setting konfigurasi pada komputer, men-setting konfigurasi pada router, itu juga sudah saya buat tadi seperti yang sudah saya contohkan tadi. Itu seperti itu tahap-tahapannya. Mulai dari saat kita sudah tambahkan, mau kita hapus bisa, kita tambahkan juga bisa, menghapus bisa, kita ganti bisa pada PC. Kalau buat pada router kita ganti IP address-nya, setahu saya harus kita hapus dan kita tambahkan dulu. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Lebih jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun, lebih kurangnya saya mohon koreksinya. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.